Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril, jurusan Teknik Elektro D4 Universitas Negeri Makassar, angkatan 2023 dengan nomor NIM 230204601045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi, demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Adapun tujuan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu faktual, keilmuan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. Untuk faktual, artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua itu bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Nah, maksudnya bersifat keilmuan ini ada kaitan suatu fenomena dengan ilmu pengetahuan, seperti itu. Untuk yang ketiga itu informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa memengaruhi pembaca. Keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai atau temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Adapun pola pengembangan teks eksplanasi. Ada 2 pola pengembangan dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan proses. Kedua, pola pengembangan sebab akibat. Apa perbedaannya? Perbedaan di antara kedua pola tersebut, yang pertama, teks eksplanasi pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Pada contohnya, pada Juli 1826. Nah, itu termasuk sebagai pola pengembangan proses. Mengapa? Karena ia menceritakan atau mengatakan urutan waktu pada Juli 1826. Terus ada juga kata sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju ke Yogyakarta. Nah, ini juga termasuk sebagai teks eksplanasi pola pengembangan proses, karena menceritakan urutan waktu. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Contoh hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Nah, kita dapat memahami bahwa panas matahari merupakan penyebab terjadinya hujan, atau bisa dikatakan hujan merupakan akibat dari proses penguapan air laut. Seperti itu.
kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan adalah pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks, seperti teks lainnya. Teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari konjungsi, pronomina, penunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan yang terakhir kata teknis. Yang pertama, kata konjungsi. Apa itu yang dimaksud dengan kata konjungsi? Kata konjungsi yaitu kata sambung. Contoh kata konjungsi yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Contohnya, hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Ada kata karena. Karena di sini adalah kata konjungsi. Kedua, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pronomina penunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Seperti contohnya, pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina di depannya, yaitu tawuran pelajar. Yang ketiga, kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Yang keempat, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Maksudnya, kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Selanjutnya, kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contoh, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah free spot, yang berarti titik awal penyebaran api. Dan yang terakhir itu tentang struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Di dalam struktur teks eksplanasi terdapat 3 bagian. Yang pertama itu identifikasi fenomena. Maksudnya adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas, misalnya kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Definisi ini kamu letakkan di paragraf pertama. Dan yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang kedua memuat proses terjadinya fenomena tersebut, yaitu menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Dan yang terakhir itu ulasan. Ulasan yaitu berisi tentang komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang telah dibahas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teks eksplanasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.